10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan bahwa Muhammad ingat bulan yang dihitung itu ada 12. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan tahun dengan angka begitu. Dimulai dari mana? Tidak. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 36 bahwa yang menjadi sorotan dari Al-Quran adalah kebiasaan orang Arab yang dulu berani membuat bulan ke-13 gitu Pak. Satu perkumpulan di Mekah yang bernama An-Nasi itu membuat bulan ke-13 selama 3 tahun sekali. Untuk apa Bapak dan Ibu bulan itu dibuat? Untuk menggenapkan atau untuk menyesuaikan ya, menyelaraskan, yaitu menggenapkan jumlah hari antara kalender Masehi, solar kalender yang dirumuskan berdasarkan pergerakan matahari dengan kalender lunar atau kalender bulan yang dirumuskan berdasarkan peredaran bulan. Kenapa diselaraskan? Karena orang Arab jahiliyah itu menggunakan kalender berdasarkan peredaran bulan, tapi menamai bulan-bulannya berdasarkan fenomena musim yang ada di perhitungan kalender sesuai dengan peredaran matahari. Karena musim itu kan melihat matahari banyak. Misalkan disebut Ramadan, itu kan artinya bulan musim panas gitu Pak. Musimnya bergantung kepada matahari, tetapi orang Arab jahiliyah membuat kalender bergantung pada bulan. 1 tahun dalam perhitungan matahari kan 365, sedangkan 1 tahun dalam perhitungan bulan lebih sedikit, 355, lebih sedikit 10 sampai 11 hari dalam setahun. Kalau dalam setahun sejumlah hari 10 hari, maka 3 tahun itu kan bedanya 1 bulan Pak. Terusnya 3 tahun itu jadi beda 1 bulan. Makanya yang tadinya Ramadan itu musim panas jadi bisa mundur gitu Pak. Mundur nanti Ramadan itu jadi musim semi seperti sekarang kan. Ramadan insya Allah nanti bulan Maret itu bukan musim panas kan, musim semi Pak. Kalau melihat di negara yang memiliki 4 musim. Kalau di Indonesia, wah banyak musimnya Pak. Ada musim rambutan gitunya, ada musim duren, musim langlayangan. Nah, maka untuk menggenapkan ya jumlah bilangan hari, kemudian menyesuaikan, menyelaraskan nama bulan dengan musim, orang Arab jahiliyah itu membuat bulan ke-13 tiap 3 tahun sekali. Karena setelah 3 tahun defisit jumlah angka dalam 2 kalender tersebut genap 1 bulan gitu Pak. Nah, kebiasaan itulah yang ditegur oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara syahron. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Itu. 2, ada informasi dari Allah bahwa minha arba'atun hurumun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang benar. Ternyata Bapak Ibu, Allah menegur kebijakan pembuatan bulan ke-13
Tapi Allah membenarkan Arab jahiliyah dulu menghormati 4 bulan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, itu agama yang benar, jangan kau mendolimi dirimu sendiri di 4 bulan itu. Nah, maka di sini Rasulullah SAW meluruskan 2 kebiasaan. Satu, kebiasaan orang Arab jahiliyah membuat bulan ke-13 tadi, sehingga jadi hilang. Makanya sekarang Ramadan itu terus Pak, jalan-jalan banyak. Kadang di Desember terus, sekarang di Maret, nanti hampir di Januari, balik lagi ke Desember, kan begitu. Karena selisih angka tadi tidak digenapkan lagi sekarang, tidak tidak disinkronkan dengan bulan ke-13 itu dengan kalender Masehi. Yang kedua, 4 bulan ini orang Arab jahiliyah berbeda pendapat. Mereka sepakat di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Karena mudah dipahami Pak, bahwa 3 bulan itu kenapa bergandengan, berdampingan, itu kaitan erat dengan budaya ritual haji jahiliyah dulu. Napak tilas agama nenek moyang Nabi Ibrahim. Jadi mereka berangkat di Dzulqa'dah, hajinya di Dzulhijjah, pulang ke rumah, ke kampung masing-masing di Muharram. Harus aman itu, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh dibunuh orang yang sedang berhaji itu. Mereka berselisih pendapat ketika menetapkan bulan haram yang keempat. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan gitu Pak. Rajab pun nanti ada 2 versi, ada Rajab versi suku Robiah, ada Rajab versi suku Mudor. Nah, di satu sisi mereka berselisih paham tentang bulan keempat Pak. Di sisi lain mereka juga berani menggeser-geser urutan bulan. Misalkan ya tahun Dzulhijjahnya itu kan Muharram, selesai haji itu masuk Muharram, masih bulan haram. Tapi karena mereka ingin perang di bulan Muharram, maka mereka mengundurkan bulan Muharram lalu mendahulukan bulan Safar gitu Pak. Jadi tos Dzulhijjah teh sabar heula. Bebas we gitu. Nah, maka yang suka mengotak-atik susunan bulan ini terkenal namanya suku Mudor, salah satunya begitu. Mudor itu berani mengalihkan bulan Rajab dulu. Mohon maaf, suku Robiah ya, mohon maaf. Suku Robiah itu berani mengalihkan bulan Rajab dari posisinya, sedangkan suku Mudor tidak melakukan hal itu. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda nih Pak. Terus kabayang banyak liar tuh. Liar cek ibu itu. Canak ti bumi ibu liar mah. An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mah biasanya ya mendoakan keduanya, Abdullahnya dan Umar bin Khattabnya. Inna zamana qad istadaro ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Kata Nabi, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu, 1 tahun itu, itsna asyara syahron, adalah 12 bulan. Minha, di antara bulan-bulan itu, arbaatun hurumun, ada 4 bulan yang dihormati. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharramu, kata Nabi, itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini kepentingan ibadah haji. Yang keempat, Nabi menyebutkan warojabu mudor gitu Pak. Dan bulan Rajab Mudor. Rajabnya Rajab versi suku Mudor, karena dulu terkenal ada 2 Rajab. Rajab Robiah tadi yang berani mengotak-ngatik urutan,
Ada Rajab Mudhor yang tidak mau mengotak-atik urutan. Nabi menyebut Rajab disandarkan kepada Mudhor, suku yang tidak mengotak-atik urutan Rajab itu. Maka ini menjadi pembenaran dari Nabi, ya, bukan pembenaran itu jadi negatif. Ini adalah ciri bahwa, ya, bukti bahwa sikap Banu Mudhor itu benar gitu. Jangan mengotak-atik urutan bulan. Alladzi baina Jumada wa Sya'bana, Rajab versi Mudhor itu yang terletak antara Jumadil Ula, Jumadil Sani dan Sya'ban. Leres teu padi urang ayeuna. Harusnya Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Kita sekarang di bulan Rajab. Ya, ini bulan haram ini. Maka tadi surah At-Taubah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kau mendolimi dirimu sendiri pada bulan-bulan itu. Para ulama sepakat di sini, Pak, berbuat dosa di bulan haram lebih besar siksaannya daripada bulan-bulan yang lain. Nanti sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan bukan bulannya, tapi ada perintah saumnya begitu. Maka sebetulnya 4 bulan haram ini ditambah Ramadan, Pak. Nanti juga ditambah bulan Syawal itu kan, ya, ada ibadah yang ditingkatkan begitu. Artinya selama 6 bulan itu kita disuruh soleh gitu, Pak. Beribadah di bulan-bulan itu kan pahalanya luar biasa. Makanya Allah itu memerintahkan haji di Dzulhijjah. Kata para ulama ahli tafsir, sebaliknya kalau kita berbuat dosa di 4 bulan haram itu, maka ada beda, Pak. Dosanya juga istimewa, ya. Seperti kita misalkan berkata kotor di luar rumah dan di dalam rumah, gitu banyak. Kalau di dalam rumah kan ada pemiliknya, kedengaran oleh pemilik rumah lebih malu, lebih terhina. Kalau di luar kan tidak kena. Begitu juga 4 bulan haram, karena 4 bulan haram ini disebut bulannya Allah begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pakar tafsir, ya, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir, ya, dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa 4 bulan itu disebut haram. Artinya ha-roma itu kan hormat, kehormatan. Bulan yang dihormati gitu, Pak. Makanya ada Masjidul Haram, masjid yang terhormat. Ada jamaah bertanya, Ustadz, kenapa namanya Masjidul Haram? Kenapa kok haram? Kenapa tidak masjid halal? Nah, haram di situ bukan haram hukum, ya, istilah hukum dalam usul fikih, bukan dalam fikih, ya. Tapi haram di situ makna bahasa kehormatan. Istilah dalam hukum pun sama, Pak. Kalau disebut haram itu bukan artinya dilarang, bukan. Arti haram itu kan kiasan, makna hukum haram itu kalau Bapak dilarang makan daging babi, minum khamar, berjudi, berzina, karena hukumnya haram. Nah, gitu kan? Apa maksudnya dilarang? Bukan. Haram di situ kamu terhormat dari perbuatan itu, gitu. Kamu harus menjaga kehormatan dari perbuatan itu, tak gitu arti dari hukum haram itu. Jadi haram itu bukan berarti negatif, justru artinya itu positifnya. Allah menganggap kita terhormat dari perbuatan yang harus ditinggalkan, gitulah. Cuma karena sudah jadi istilah haram-haram, nah, kesannya itu dilarang gitu kan. Nah, maka karena diagungkan dan dihormati 4 bulan haram itu oleh orang-orang jahiliyah, mereka mengharamkan peperangan, pembunuhan pada bulan itu sampai
Ini lihat Pak, orang Arab itu menghormatinya begini. Mereka walaupun seseorang menemukan pembunuh ayahnya, pada salah satu dari 4 bulan itu ia tidak akan mencederainya. Misalkan ada seseorang bapaknya dibunuh, pembunuhnya dia cari-cari, mana yang membunuh bapak saya, ketemu, tapi ketemunya itu pas di bulan haram, itu tidak diapa-apakan gitu ya, tidak diapa-apakan, biarkan saja. Saking orang Arab menghormati 4 bulan haram, dan itu dikonfirmasi oleh Allah. 4 bulan haram itu benar ada. Kalau ditelusuri sejarahnya dari kapan, ya orang Arab pasti mengenalinya dari syariat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nanti kaum Nabi Ibrahim itu dari Nabi Nuh Pak. Dan bahkan ada riwayat menyebutkan sudah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. 4 bulan haram ini dimuliakan. Jadi ini tradisi yang paling kuno banyak. Seperti kalau di dalam syariat saum itu saum Ayyamul Bid. Nah, yang 1 bulan 3 hari itu kan sudah sejak dari zaman Nabi Nuh dulu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Marugi, kata hurum merupakan jamak dari kata haram, berasal dari kata hurmatun yang artinya mengagungkan, takzimun. Keempat bulan itu telah ditetapkan kehormatannya oleh Allah, dan Allah mengharamkan peperangan atau pembunuhan pada bulan itu melalui lisan Ibrahim dan Ismail. Nah, orang Arab dulu ya, karena kan dari sejak zaman Nabi Ibrahim itu orang Arab dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk berhaji. Selanjutnya dari mereka berdua, keagungan keempat bulan itu terus dipelihara secara turun-temurun oleh seluruh masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, maka kalau misalkan kejadian tahun gajah ya, karena ada tentara gajah yang menghancurkan Ka'bah, digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Nabi lahir di tahun gajah. Kalau ada orang yang usianya lebih muda dari Nabi 2 tahun ya, jadi Nabi sudah lahir 2 tahun kemudian dia lahir, maka dia mengatakan wulidu gitu kan, aku lahir sanatain 2 tahun ba'dal fil, setelah tahun gajah gitu, jadi patokan itu. Sampai kapan? Sampai ada kejadian lain yang kembali dijadikan nama tahun itu. Kewe ngantos ande aya kajantenan aheng Pak, jika diurang kamari tahun Covid gitu, 2019 tahun lockdown, 2020 tahun PKM, 2021 tahun PSBB gitu Pak, 2022 tahun new normal, 2023 tahun naon? Tahun kampanye gitu ya, seperti segitulah. Nah, maka yang disoroti pada kajian kita kali ini adalah tahun perintah, amul amri gitu Pak. Dari sinilah saya maksud memaparkan bagaimana Bapak Ibu kita harus paham di amul amri itu kejadian paling penting dalam sejarah syariat hukum-hukum Islam, terutama diantaranya adalah saum Ramadan. Nah, tinggal helapannya. Jadi orang Arab dulu Rasulullah yang menyebut amul fil, tahun gajah. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, kejadian Gua Hira itu disebut amul bi'sah, tahun pengutusan. Tidak ditulis di sini. Amul bi'sah. Setelah Nabi jadi Rasul, lalu dibela oleh uaknya ya, Abu Thalib, bapaknya Ali, dibela oleh istri Khadijah. Itu kan Nabi itu kuat dulu Pak di Mekah. Meskipun ditindas, tapi nabinya tidak dicelakai karena ada Abu Thalib yang dihormati orang Mekah, ada Siti Khadijah terkenal kaya raya. Ternyata kedua tokoh yang sangat berpengaruh dalam hidup dan dakwah Rasulullah ini wafat di tahun yang sama.
Nabi pulang berdakwah dari kota Thaif untuk mencari pertolongan. Ternyata nabinya juga dilempari batu. Tuh Pak, Abu Thalib wafat, Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, Nabi juga diusir dari Thaif, berdarah-darah itu ya kakinya. Maka itu kata Nabi tidak ada tahun paling menyedihkan dari tahun itu. Makanya disebut Amul Huzni, tahun kesedihan gitu Pak. Karena Nabi sudah bersabar nanti dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj kan gitu. Sudah dihibur, Nabi melakukan perjalanan Pak dari Mekah ke Yerusalem, dari bumi ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha sampai ke hadapan Arasy. Lalu pulang lagi, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban sholat 5 waktu. Nah berarti sebelumnya tidak ada sholat 5 waktu itu. Yang ada sholat malam dengan turunnya surah Al-Mujammil. Ya, jadi sholat malam itu dari awal kenabian sampai Isra Mi'raj itu sholat malam yang wajib. Turun nanti sholat 5 waktu, maka sholat malam jadi sunnah gitu Pak. Sholat yang 5 waktu pun itu baru 2 rakaat, kecuali maghrib, duhur 2, gitu. Asar 2, maghrib 3. Maghrib itu sudah 3 dari awal karena itu witirnya siang. Aktivitas Bapak di siang hari itu ditutup dengan witir maghrib dah. Makanya berganti hari maghrib itu. Ya maghrib itu kan berganti hari, bukan jam 12 malam aja. Eta mah kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah Muharram Safar, maghrib itu pergantian hari. Jadi pergantian hari itu diperhatikan orang Pak. Ditandai dengan gurubnya matahari senja yang indah. Lalu kita sholat maghrib berjamaah ya. Mulai menghitung rawatib di sana, ba'da maghrib itu kan mulai dicicil rawatib, pada maghrib, pada isya, nanti qobla subuh, nanti pertarungan terakhir itu di duhur. Kita dijanjikan istana surga itu kalau rawatibnya komplit begitu, jadi dihitung dari maghrib. Jadi kalau kalender Masehi perpindahan hari itu jam 12 malam ketika manusia sedang tidur, Pak, saat mereka merhatikan itu. Makanya orang itu merasa waktu itu cepat, karena pergantiannya pun bahkan tidak terasanya, tidak diperhatikan. Kalau Islam mengajarkan maghrib perpindahan hari itu. Makanya ada jamaah mengatakan, Pak Ustadz cenah hari maca surah Al-Kahfi teh hari Jumat apa malam Jumat? Pan malam Jumat teh sudah hari Jumat gitunya. Iraha we maca surah Al-Kahfi mah nya. Unggal dinten langgung saya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru setelah Nabi itu kuat ya, karena punya sholat 5 waktu sekarang. Wahyu itu setelah Isra Mi'raj kan sangat intens, lebih banyak turun. Kalau Isra Mi'raj itu tahun 10 di Mekah, berarti 3 tahun lagi menuju hijrah. Tas selama 3 tahun terakhir di Mekah itu wahyu turunnya, waduh luar biasa Pak. Perbandingan jumlahnya bagaimana? Perbandingan jumlah turunnya wahyu sebelum dan sesudah Isra Mi'raj gitu Pak. Sebelum dan sesudah Isra Mi'raj. Kalau di Mekah itu selama 13 tahun berapa surat Nabi? Pernah hitung Bapak Ibu? Makiyah. Ada berapa surat Makiyah? Makiyah itu bukan surat yang turun di Mekah, bukan begitu ya. Makiyah itu surat yang turun ketika Nabi masih jadi orang Mekah begitu. Jadi yang dilihat bukan tempat turun surahnya, bukan, tapi tempat tinggal nabinya begitu Pak. Eta mah bade turun di mana wae emang wae. Dan memang secara fakta tidak semua turun di Mekah. Nah ini Pak, jadi di Mekah itu 86 surah, 4.780 ayat. Dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai yang terakhir itu di Mekah adalah surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin katanya. Nah,
itu terakhir. Setelah itu perintah hijrah. Maka di Mekah Nabi menghabiskan waktu 12 tahun 5 bulan 13 hari, suka dibulatkan menjadi 13 tahun. Di Madinah suratnya lebih sedikit, hanya 28, tapi hiji ge maung gitu Pak, saur Kang Ibing mah. Hiji ge maung ieu mah. Pak Haji mengerti hiji ge maung? Nah, satu juga berat begitu Pak ya. Satu juga seperti harimau ini Pak. Berat. 28 surah ini ayat-ayat hukum kan begitu. Kalau di Mekah kan kebanyakan ayat akidah, banyak keimanan. Terdiri dari 1456 ayat dari Al-Baqarah sampai An-Nasr. Kepala terakhir yang turun itu surah An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah. Setelah An-Nasr banyak ekor-ekor ayat lain yang turun juga masih ya. Jadi kalau dihitung kepala ayat pertama yang terakhir itu An-Nasr. Nah di Madinah itu 9 tahun 9 bulan 9 hari ini nomor cantik. Dibulatkan jadi 10 tahun gitu Bu ya. Maka inilah muncul, karena inilah muncul istilah Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu surah yang turun ketika Nabi masih tinggal di Mekah. Turun nama di mana weh? Terkena di Mekah. Madaniyah mah surah yang turun ketika Nabi sudah tinggal di Madinah. Bahkan ada surat Madaniyah tapi turun di Mekah, ada itu. Eta An-Nasr. An-Nasr itu turun ketika Nabi membebaskan kota Mekah, Futuh Mekahnya. Nah, kota Mekah dibebaskan, nabinya orang Madinah datang ke Mekah, menyerang Mekah, lalu Mekah menyerah. Kan An-Nasr itu sudah turun di Mekah. Tapi dalam Quran masuknya kategori Madaniyah. Ini dalil, ini bukti bahwa Makkiyah Madaniyah tidak dirumuskan berdasarkan tempat turunnya surah, tidak, tapi berdasarkan periode dakwah Nabi, di mana Nabi tinggal saat itu. Sopa, sekarang di Mekah sudah 86 surah Nabi menerima perintah hijrah. Disebut tahun Amul Idzni, begitu, tahun diizinkan. Kela, iya kan pada ninggal iya orang tepanya. Jadi di Mekah itu peristiwa Isra Mi'raj ini ya di tahun ke-10 ini. Sebelum Isra Mi'raj Pak, berarti selama 10 tahun Nabi jadi Rasul. Berapa surah yang diterima? 46. Dari 86 itu setengahnya selama 10 tahun, setengahnya lagi selama 3 tahun. 3 tahun ini 40 surah Pak. Jadi kalau dulu sebelum Isra Mi'raj 1 tahun itu hanya 45 surah saja. Tapi setelah Isra Mi'raj 1 tahun bisa berapa? Ya 11, 12 surah setahun. Jadi lebih intens, lebih sering turun wahyu itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena sudah punya sholat 5 waktu. Berarti Pak, kita kalau menjaga sholat 5 waktu dianggap kuat menghadapi masalah. Kalau kita menghadapi masalah yang di luar batas kemampuan, seperti Nabi ditinggal wafat Abu Thalib, Siti Khadijah, ditolak dakwahnya oleh penduduk Thaif, maka rihlah banyak. Refreshing dulu, rihlah rihlah keagamaan Pak. Ya, umroh Bapak Teta nuju mumet umroh. Atuh cenah da teu aya ongkosna, keun wae atuh teu ka Mekah ge ka Tegalega atuh. Ka Masjid Agung atuh. Naon umroh di Tegalega cenah. Ka Masjid Agung atuh Pak. Ka Masjid nu badag teh naon? Masjid Jabar tuh. Nya don ningal we gitu. Dan naon sami jeung Masjid Al Muslim. Kemakmuran masjid bukan dilihat dari bangunan Pak ya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengalami izin dari Allah setelah 13 tahun kurang lebih di Mekah itu. Amul idni diizinkan, silakan hijrah. Muhammad hijrah. Pohon yang bernama agama Islam itu tidak bisa tumbuh sekarang di tanah Mekah. Dipindah tanamkan begitu ibaratnya, Pak. Pindah tanahna di dieu terjadi cenah. Alih ke Madinah, wah di Madinah mah subur tah. Berbuah lebat begitu. Pohonnya membesar. Gitunya ibaratna. Itulah hijrah. Maka disebut amul idni, tahun diizinkan. Di perjalanan hijrah turun surah Al-Jumu'ah itu, Pak. Perintah sholat Jumat setelah Nabi membangun Masjid Kuba. Pan aya Masjid Kubanya? Nah, kalau Bapak Ibu umroh atau haji dari Mekah menuju Madinah atau sebaliknya, kita singgah dulu di Kuba geningnya. Ada syariat sholat 2 rakaat sholat sunnah. Beres sholat di luar masjid balanja kormanya, kurma mantah cenah gitu. Kam Syekh kam sabaraha sakitu cenah, tawar ke urang teh. Indonesia bakhil cenah. Indonesia pedit cenah. Lain pedit bukan duit. Nah, di sekitaran itulah turun surah Al-Jumu'ah itu, Pak. Sekitaran Kuba, dekat lembah keluarga Banu Salim bin Auf, sudah dekat-dekat Madinah, turun perintah sholat Jumat. Berarti Pak, di Mekah itu 13 tahun tidak ada Jumatan. Kan ini baru diperintah. Jumatan pertama terjadi di perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar waktu itu kan berhijrah itu berdua dengan beberapa orang dari keluarga Banu Salim bin Auf, mengadakan sholat Jumat pertama kali dalam sejarah Islam. Tidak ada 40 orang. Nah, maka sok hitung, kalau tadi Makiyah itu Nabi jadi orang Mekah, Madaniyah mah surat yang turun ketika Nabi sudah jadi orang Madinah. Hari Al-Jumu'ah Makiyah Madaniyah. Nah, eta Al-Jumu'ah, Pak, kategorinya masuk Makiyah Madaniyah. Ah, disebut Makiyah, nabinya sudah keluar dari Mekah. Disebut Madaniyah belum sampai. Ternyata surah Al-Jumu'ah itu dimasukkan kategori Madaniyah banyak. Tos, Pak, masuk di Madinah tahun pertama itu Nabi prepare, persiapan. Satu, bangun Masjid Nabawi. Nabi memilih bangunan yang sangat sederhana. Itu bukan sengaja karena tidak ada bahan, bukan begitu. Di zaman Nabi kan teknologinya masih juga pakai pasir, bukan teknologinya seperti itu. Itu sengaja Nabi itu. Bisa tidak dibangun semegah istana raja? Bisa. Dan di zaman itu sudah ada istana raja Persia yang kalau dibuka karpetnya itu ada rumput sintetisnya. Kalau raja sedang rindu musim semi, ketika musim gugur dan musim dingin, dibuka karpet itu ada pepohonannya, Pak. Kemudian di Mesir sudah ada istana, ya. Di mana? Di Babylon dulu. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, zaman Sulaiman itu kan sudah istananya bagus. Ratu Balkis saja di Yaman, di Arab Selatan sudah punya istana yang lantainya seperti kaca, ya, dan di bawahnya ada air, ada kolam. Jadi kalau kita lewat ke situ seperti di atas air, kan begitu. Jadi bukan artinya Nabi tidak bisa membangun dengan megah masjid itu, tapi Nabi mau mengajarkan kepada umatnya bahwa bangunan masjid, tempat rumah ibadah itu bukan makmur karena bangunannya, tapi masjid disebut makmur itu karena fungsinya. Nabi memilih membangun masjid secara sederhana. Lantainya pasir saja begitu, tiangnya tiang pohon kurma, atapnya atap pelepah daun kurma,
Ya, kalau ingin terang itu Pak, buat api unggun di luar, itu terang ke dalam malam-malam itu. Jadi bukan Nabi tidak bisa membangun megah, bukan, karena istana itu sudah ada dulu. Apalagi kalau Nabi minta kepada Allah dibuatkan masjid hebat, kan bisa. Tapi Nabi mengajarkan membuat masjid itu, membangun masjid itu dilihat bukan bangunannya tapi fungsinya. Satu, dua, dibangun secara gotong royong Pak, bukan dari dana, kocoran dana dari mana, bukan. Nabi itu mengajarkan membangun masjid secara gotong royong. Ada yang ngangkut batunya, ada yang mengangkut pasirnya, ada yang menebang pohon kurmanya, ada yang memasangnya, ada yang membuat makanannya. Itu harus gotong royong, karena kalau ikut terlibat masyarakat itu jadi sayang Pak kepada bangunan masjid itu, karena merasa memiliki. Bukan tidak boleh membangun masjid dengan dana sumbangan gitunya, dana donasi dari luar negeri misalkan, boleh saja. Tapi Nabi mengajarkan hal yang lebih gitu banyak. Makanya dulu juga guru kami ya, Allahu yarham, Kiai Haji Usman Solehudin itu mengatakan bangun masjid mah rereongan, naon ngamehnya cenah, masyarakatnya ngamehnya ke masjid, karena milu ngurus mah bakalnya seperti peternak domba Pak, kan itu ada yang menangis ketika domba ternaknya disembelih, naon dan ngurus satu. Nyata dombana dipencit nuju kurban, ceri kita etana nu ngangona. Nah, dan ngurus mah tuh jantannya sehingga bapaknya ka putra, nah dan ngurus atuh. Cobi ada anak yang tidak diurus oleh orang tuanya. Sayang tidak? Tidak. Saya punya teman sampai sekarang, sahabat dari TK itu teman saya, tidak diurus oleh ibunya. Sampai sekarang kalau ditanya siapa orang yang paling kamu benci, ngajawab nanti indung aing. Itu benci sekali kepada ibunya. Ibunya masih ada, dan dia benci sekali ibunya. Ya, rahat deh diurus Pak. Diurus ku nini nah gitu. Duka kunaon nah kampung udah gitu. Nah, terus Pak, Nabi membangun masjid, lalu memuakhotkan, mempersaudarakan para sahabat, ya, menetapkan rumah-rumah begitu. Jadi tahun pertama di Madinah itu prepare-nya. Tahun kedua inilah amul amri, tahun perintah. Muhammad dan orang-orang kaum muslimin sahabatnya, kata Allah, kalian sudah siap sekarang, sudah Isra Mi'raj, sudah diberi sholat 5 waktu, sudah kuat, lalu tempatnya sudah dipindahkan ke Madinah, sudah persiapan juga, siap menyambut tahun perintah. Ini tahun kedua di Madinah Pak. Ngaburusut taparentah Pak, ngaburusut Bu, ngaburudul ya. Seueur parentah, dan berat-berat itu. Yang pertama apa? Pindah kiblat. Pindah kiblat tahun kedua itu, dari Yerusalem ke kota Mekah. Itu kan Pak tidak enteng pindah kiblat itu, karena Nabi memindahkan kiblat agama Ibrahimiyah yang sudah ribuan tahun. Di mana-mana orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen yang dulunya memegang agama Islam itu berkiblat ke Yerusalem. Nabi pun selama di Mekah 13 tahun sholatnya menghadap Yerusalem. Di tahun kedua di Madinah Nabi merubah kiblat itu, berat Pak. Orang-orang mencemooh itu. Sok ayeuna Bapak Ibu, berani tidak kita umat Islam berkiblat ke Mekah? Ku Bapak rubah sok. Seberat itu begitu. Karena berkiblat ke Yerusalem itu sudah dianggap sebagai satu kebenaran. Pindah kiblat. Apalagi tahun perintah itu. Izin perang itu Pak. Izin perang. Ya. Naon deui? Makanya terjadi perang
Badar. Saum, perintah saum Ramadan. Mananya kelapa. Sebentar. Nah, tahun kedua ya. Kemudian nanti diikuti oleh perintah zakat fitri. Ada juga perintah hukum cambuk. Ada juga perintah kurban nanti setelahnya ya. Dan para sahabat belum punya hewan yang harus disembelih. Makanya kurbannya itu masih sedikit waktu itu. Tahun depannya baru bertambah banyak, dan selama 3 tahun sajalah itu semua rumah di Madinah berkurban. Makanya daging di mana-mana. Makanya Nabi mengatakan silahkan ambil, silahkan makan, silahkan jemur, dikere teu naon sok. 2 minggu, sebulan aya keneh teu naon cek Nabi teh. Kalau awal-awal pensyariatan kurban, kata Nabi kan yang berkurban tidak boleh makannya. Kenapa? Sakadi katu dagingna. Bagikan. Tapi setelah 3 tahun kemudian, semua rumah di Madinah berkurban. Kata Nabi, silahkan bebas. Kan gitu, Pak. Nah, pada tahun kedua di Madinah ini, waduh berat, Pak. Kiblat sudah berpindah, saum Ramadan disyariatkan, ada perintah perang juga, ada perintah zakat fitri, ada perintah juga hukum cambuk, ada perintah hukum-hukum yang lain itu disempurnakan. Semua di tahun kedua, meskipun nanti ada di tahun 3, 4, 5, 6 yang syariat-syariat yang menyusul seperti ibadah haji gitu banyak. Tamangke tahun kagenap ibadah haji mah. Tapi kebanyakan disinilah puncak perintah itu tahun kedua di Madinah, luar biasa. Para sahabat dan Rasulullah SAW membangun peradaban yang waktu itu sudah tidak ada lagi yang sama, agama manapun. Kenapa? Karena selama 13 tahun di Mekah plus tahun pertama di Madinah, Yahudi Nasrani tetap menolak Nabi Muhammad SAW. Harusnya Pak, kalau Nabi diutus di Gua Hiro itu ya, itu langsung disambut, harusnya begitu. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani tahu ini adalah Nabi di kitab mereka yang mereka tunggu. Saya bisa bacakan ayatnya, bahwa Nabi Muhammad kejadian Gua Hiro itu sudah diketahui oleh bangsa Yahudi, Pak. Ayatnya di kitab Yahudi di dalam Torah Tanakh ya. Itu di Sefer Yesayahu, surat Nabi Isaiyah. Kata Nabi Isaiyah, dan ketika Ve'eniten kita kamu bahasa Ibrani Pak. Ketika diberikan kitabnya Asher Loyada Sefer kepada orang yang tidak bisa membaca, Fekara dengan mengatakan Kara Hazeh Fe Amar Kara Hazeh dengan dikatakan baiklah baca ini. Fe Amar maka dia menjawab Loyada ti Sefer, aku tidak dapat membaca. Itu ada di kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Kejadian Gua Hiro itu. Jadi Nabi Muhammad mengalami kejadian Gua Hiro, mereka tahu itu. Ketika Nabi mengaku jadi Rasul di Mekah tahun pertama Pak, itu harusnya Nabi sudah punya pengikut begitu. Yahudi Nasrani itu sudah siap laksanakan, Nabi tinggal mengajarkan Quran sudah. Tidak usah repot-repot dari pintu ke pintu cari pendukung, Nabi cari sahabat. Harusnya ya. Tapi karena mereka berkhianat, tidak menepati janji, kan sudah disumpah itu. Yahudi Nasrani itu sudah disumpah di hadapan nabi-nabi mereka. Sumpah itu dalam Quran disebut mithaq. Kalau dalam Torah disebut verit. Nanti insya Allah saya
menulis ya, mudah-mudahan jadi buku Pak tentang mitsaq itu. Nanti Bapak Ibu lah, kalau buku itu sudah jadi, jemaah Al Muslim ini Bapak Ibu nanti boleh saya kasih pinjam. Kasih pinjam, jangan ternyata dikasihnya. Nah itu perjanjian yang sudah diambil di hadapan Nabi mereka, para ahli kitab ya. Kaum terdahulu Yahudi dan Nasrani itu harus menerima Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya Nabi itu tidak usah repot-repot harusnya, karena para Nabi dari sejak dulu seperti itu. Nabi Musa kan wafat dengan Nabi Harun, Nabi Yusha bin Nun ini tinggal melanjutkan, karena jamaahnya ya pengikutnya sudah tahu bahwa ini Nabi yang benar. Yusha bin Nun tinggal melanjutkan. Yusha bin Nun wafat, mereka berdoa lagi kepada Allah, ya Allah siapa lagi ini Nabi pelanjutnya? Ada Samuel. Samuel wafat, ada Daud. Daud ke Sulaiman, kan gitu Pak. Terus sampai Zakaria, Yahya, Isa itu tinggal melanjutkan saja. Dari Isa ke Nabi Muhammad pun sudah diberitahu ciri nabinya seperti ini. Kalau dia datang, dia diutus, langsung bantu. Siap, mereka mengatakan siap itu. Tapi ketika Nabi diutus, nah mereka pura-pura lupa Pak, ngadak-ngadak, amnesia gitu, amnesia sejarahnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mencari pengikut satu orang banyak. Abu Bakar lah, kemudian ke istrinya Khadijah, kemudian ke Ali bin Abu Thalib, kan begitu, atau tibaliknya istrinya dulu mungkin ya, kemudian Abu Bakar dan seterusnya. Baru Nabi itu hijrah ke Madinah. Sekarang Nabi ada di hadapan mereka nih. Orang Yahudi yang mencari-cari Nabi terakhir itu kan ketemu sekarang di Madinah nih dengan Nabi. Nabi terus di Madinah ya. Tahun kedua Amul Amri, tahun perintah itu. Sekarang mereka melihat Muhammad beribadah di hadapan mereka sendiri. Kan satu kampung di Madinah Pak. Tahun kedua baru pindah kiblat itu. Tahun pertama bagaimana? Tahun pertama di Madinah mereka masih menyaksikan bagaimana Rasulullah beribadah seperti mereka. Ngiblatna ke Yerusalem, Pak. Kalau di Mekah Nabi bisa pura-pura di belakang Ka'bah itu. Nabi sholat menghadap Yerusalem. Tapi Nabi sholat di Masjid Haram, ada Ka'bah. Nabi menghadap Ka'bah yang sekaligus menghadap ke Yerusalem. Nabi sholatnya di belakang Ka'bah, jadi sigah mayun ke Ka'bah. Karena Nabi tidak mau dianggap mengikuti kiblat Yahudi gitu, tapi perintah Allahnya ke sana. Tapi Madinah terletak antara Mekah dan Yerusalem. Madinah di tengah. Setelah Nabi ke Madinah, tidak bisa sholat di belakang Ka'bah seperti itu. Nah, Ka'bahnya dibelakangi. Jadi di Madinah itu Nabi sholat terang-terangan menghadap Yerusalem, Pak. Setahun pertama itu Nabi masih saum Muharram, 10 Muharram, sama dengan saum Yahudi. Masih juga melakukan hukum rajam saja, tidak ada hukum cambuk. Sama dengan Yahudi, gitu Pak. Dari kiblat, saum, syariat-syariat semuanya masih sama dengan Yahudi. Tapi tetap saja Yahudi menolak. Harusnya ibadah yang sama itu dengan kiblat yang sama menjadi ciri tanda bahwa Muhammad ini berasal dari Tuhan yang sama yang mereka sembah. Tetap keras kepala tidak mau. Di Amul Amri inilah, di tahun perintah inilah Allah Subhanahu wa taala memutus rahmat kepada ahli kitab, kepada bangsa Yahudi dan Nasrani. Putus nama cek Allah pindah Muhammad kiblatna tuh ke Mekah. Sudah tidak ada yang sama sekarang. Saum Ramadan tantong 10 Muharram sunnah we. Nu wajib Ramadan. Hukum rajam di Torah Yahudi ada, Muhammad ganti jilid tambahan. Hukum cambuk bagi yang berzina. Gitu Pak. Kalau mereka macam-macam, kalau di Mekah dulu hijrahnya ke Habasyah gitunya. Hijrah ke Madinah, sekarang lawan cek Allah teh. Bunuh saja mereka. Tuh Pak, ini pemutusan rahmat dari Allah. Kepada bangsa Yahudi Nasrani. Mulai sejak tahun Amul Amri ini tidak ada lagi perintah yang sama, tidak ada lagi syariat yang
sama, kita jadi agama yang mandiri. Umat Islam punya syariat sendiri, kiblat mandiri sendiri, hukum-hukum juga sendiri. Sudah dari Amul Amri inilah periode penting dalam peradaban Islam dulu. Nah itu saja Pak ya yang mungkin bisa disampaikan. Nanti insya Allah kalau bulan depan masih ada pertemuan sebelum Ramadan, kita bahas mengerucut pada saum Ramadannya secara sejarah lah begitu ya.